Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ada kabar, informasi terbaru dari channelnya Fabrizio Romano yang membicarakan seorang pemain terkait dengan Manchester United, Frankie de Jong. Di video terbaru dari Fabrizio Romano, Fabrizio Romano ini membahas tentang peluang Frankie de Jong ke Manchester United, hubungannya dengan Manchester United. Dan di sana Fabrizio Romano menekankan kalau perpindahan atau kemungkinan Frankie de Jong ini cabut dari Barcelona, mungkin menuju Manchester United ataupun juga klub lainnya, ini tergantung dari Frankie de Jong sendiri. Di musim panas kemarin sudah ada deal kesepakatan yang terjadi antara Manchester United dan juga Barcelona. Angkanya dikabarkan 85 juta euro totalnya. Tapi Frankie de Jong belum ingin meninggalkan Barcelona. Frankie de Jong tidak pernah mengatakan dia tidak ingin bergabung dengan Manchester United ataupun juga klub lain, karena yang berminat untuk mendatangkan Frankie de Jong bukan hanya Manchester United, Chelsea dikabarkan juga sangat menyukai pemain ini, tapi tidak ada pergerakan atau tidak sampai pindah ya dari Barcelona, karena memang Frankie de Jong belum ingin meninggalkan Barcelona. Fabrizio Romano mengatakan mungkin saja hal tersebut akan berubah musim panas tahun depan atau bulan Januari atau kapanpun, akan sangat tergantung dari Frankie de Jong. Sampai sejauh ini Frankie de Jong belum membicarakan tentang peluang kepindahan, baik itu ke Barcelona maupun juga ke kubu dari Frankie de Jong ya, mungkin agennya dan lain-lain. Ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, walaupun Erik ten Hag menyukai Frankie de Jong. Manajemen Manchester United setuju untuk mendatangkan Frankie de Jong, dan langkah tersebut sudah sangat konkret musim panas kemarin ya. Kurang lebih informasinya begitu. Nah, ini ingin gue obrol ringan kan, gue ingin ngobrol ringan berdasarkan informasi tersebut. Apakah Manchester United harus menunggu Frankie de Jong ataukah Manchester United mencari alternatif lain? Jawabannya sudah jelas, tergantung Erik ten Hag. Bagaimana Erik ten Hag melihat seorang Frankie de Jong di dalam sistem yang ingin dibangun. Bukan hanya untuk musim ini, bukan hanya untuk musim depan, tapi juga fondasi untuk proses jangka panjang bahkan ya di Manchester United. Menurut gue bagaimana? Begini, Frankie de Jong adalah seorang pemain, menurut gue sekali lagi ya, subjektifnya gue dengan amatiran, gue mengamati Frankie de Jong bahkan sebelum dari Barcelona, ketika dia masih di Ajax Amsterdam bersama atau bermain di Eredivisie ya, dan juga di Champions League. Kebetulan gue domisili di sini, jadi sangat intens mengikuti Eredivisie. Pemain yang luar biasa, bahkan menurut banyak pihak di Belanda, ini Frankie de Jong ya, ini merupakan talenta atau bakat yang sangat jarang. Bahkan namanya ini disanding-sandingkan dengan legenda Belanda lainnya dari cara dia bermain ya, artinya dia flamboyan, teknis tinggi. Johan Cruyff siapa lagi. Tapi tentu saja masih ada gap ya. Cuman maksud gue begini, publik melihat atau publik Belanda melihat kalau Frankie de Jong ini pemain yang luar biasa, pemain yang sangat luar biasa. Manchester United di sisi lain selama beberapa musim belakangan ini memang butuh kualitas lebih di lini tengah. Utamanya yaitu adalah pemain yang memiliki teknik, visi tinggi, dan juga bisa menghubungkan lini belakang dengan lini tengah dan juga lini depan. Menurut gue, dengan amatiran, ini merupakan posisi terkuat dari Frankie de Jong, di mana dia ya ketika seperti di tim nasional Belanda ya, dia bisa menghubungkan antar lini. Ini menurut gue posisi terkuat dari Frankie de Jong. Ketika tim ingin build up, dia menjemput bola ke belakang lalu dia menghubungkan. Dan menurut gue kemarin di Piala Dunia Qatar, Louis van Gaal betul-betul mengekspos atau memperlihatkan di mana posisi dari Frankie de Jong yang terbaik, sehingga dia ini bisa
tampil dengan maksimal. Ya di posisi menurut gue penghubung itu tadi ya, di ya katakanlah deep lying playmaker mungkin. Posisinya di seperti itu, atau posisi nomor tengah mungkin nomor 6 ya kan. Bisa juga seperti itu. Yang jelas posisi di mana pemain tengah itu menghubungkan antara lini belakang dan juga lini tengah dan juga lini depan. Posisi ini di Barcelona, di El Barça saat ini lebih dipercayakan oleh Xavi Hernandez kepada seorang Sergio Busquets. Louis van Gaal beberapa waktu yang lalu bahkan mengatakan kalau Frenkie de Jong hanya butuh bersabar saja. Ketika nanti Sergio Busquets ini sudah selesai, dan usianya juga sudah ya 30 sekian kan ya, maka menurut Louis van Gaal, Frenkie de Jong akan menempati posisi itu, dan ketika Frenkie de Jong menempati posisi itu, maka dia akan bermain di posisi favoritnya, di posisi terkuatnya, sehingga penampilan Frenkie de Jong akan lebih luar biasa. Ini menurut Louis van Gaal. Balik lagi, Manchester United. Erik ten Hag, gue yakin juga sangat tahu tentang kekuatan atau potensi dari Frenkie de Jong. Kenapa? Karena tentu saja Erik ten Hag pernah menjadi manajer di Ajax Amsterdam, di mana Frenkie de Jong menjadi pemainnya pada saat itu. Jadi dia sangat tahu. Dan bukti bahwasannya Erik ten Hag ini sangat ingin membangun sistem di Manchester United dengan Frenkie de Jong sebagai fondasinya, ini sebagaimana ngototnya ya, bahkan sampai mengirim Richard Arnold, John Murtough langsung ke Barcelona waktu untuk menantikan proses tersebut. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya bukan hanya manajemen Manchester United tapi juga Erik ten Hag terhadap sistem yang ingin dibangun. Saat ini di sektor tengah kita ada Christian Eriksen dan juga Casemiro. Tapi gue melihat kedua pemain ini memang pemain yang luar biasa, pemain yang bagus, tapi karakternya berbeda, karakter permainannya berbeda dengan seorang Frenkie de Jong. Untuk Christian Eriksen, sekarang ini dalam tanda kutip dia diplot sebagai penghubung antara lini belakang dan juga lini tengah dan juga lini depan. So far so good, sejauh ini tampil bagus ya. Hanya saja gue melihat ini bukan posisi terkuat dari seorang Christian Eriksen. Di samping juga usia dari Christian Eriksen, kalau dibandingkan dengan seorang Frenkie de Jong tentu saja ada jarak di sana. Nah, bahkan gue berpikir atau gue mengira Christian Eriksen didatangkan mungkin pada saat awalnya itu bukan untuk mengisi posisi dia saat ini. Karena tentu saja ketika Christian Eriksen didatangkan, Manchester United sedang dalam proses keras untuk mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Bahkan di pertandingan-pertandingan awal, itu kan sempat ada perubahan posisi dari Christian Eriksen. Artinya dia tidak menempati posisi dia saat ini. Baru setelah dicoba dan ternyata oke, dan sekarang diteruskan. Itu pun juga ada beberapa kesempatan tidak bisa maksimal. Karena menurut gua, walaupun dia tampil bagus di posisi saat ini secara keseluruhan, secara rata-rata, tapi ini bukan posisi terkuat dari seorang Christian Eriksen, di mana ketika Christian Eriksen membela tim nasional Denmark ataupun membela Brentford ya kan, ataupun klub dia sebelumnya, posisinya bukan di sini. Sekalipun gua ulangi lagi, dia di posisi ini juga bisa bermain bagus. Maksud gua begini, masih ada peluang, masih ada celah untuk Manchester United untuk bisa meningkatkan lagi kualitas di lini tengahnya dengan mendatangkan pemain yang memang posisi murninya, posisi terkuatnya ada di situ. Dan apakah Manchester United menurut gue ya akan mencoba untuk memproses Frenkie de Jong lagi? Menurut gue tuh bisa saja terjadi, melihat bagaimana getolnya, ngototnya manajemen Manchester United, dan tentu saja bergerak atas rekomendasi yang nampaknya juga sangat kuat dari seorang Erik ten Hag ke bursa transfer. Hanya saja kemarin itu kan sudah sangat-sangat dekat Manchester United mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Barcelona sudah sepakat, hanya saja sang pemain ini kuncinya di sana. Dan kembali lagi seperti gue katakan di awal konten ini, seperti dikatakan juga oleh Fabrizio Romano, kuncinya ada di seorang Frenkie de Jong. Dan kalau seandainya memang seperti yang Louis van Gaal katakan, selesainya Sergio Busquets maka akan memberi jalan kepada seorang Frenkie de Jong. Ya kalau memang itu yang terjadi, ya maka Frenkie de Jong akan mendapatkan posisi yang memang favoritnya dia.
Walaupun di sisi lain di musim panas kemarin juga terus-menerus dikabarkan bagaimana Barcelona ini juga menginginkan seorang Bernardo Silva. Bernardo Silva di Piala Dunia Qatar kemarin di lini tengah Portugal juga menunjukkan bagaimana uh, luar biasanya dia bermain di sana. Kreatif, lalu juga determinasi tinggi, kerja keras, visioner juga. Uh, Sehingga Barcelona pun ya Xavi Hernandez dikatakan sering sekali dia ini sangat suka dengan seorang Bernardo Silva. Nah, menurut gua bukan tidak mungkin ya di musim panas nanti akan ada lagi nih drama dari Frenkie de Jong ya kan. Kalau sekali lagi faktornya dari Erik ten Hag, dan dengan adanya faktor tersebut bukan tidak mungkin akan ada domino lagi nih. Bernardo Silva mungkin yang akan dikaitkan kembali dengan Barcelona itu bisa saja terjadi. Tapi yang jelas Manchester United memang kalau menurut gue sih dengan amatiran memang harus mencari pemain tengah, bukan musim dingin ya, karena musim dingin ini jelas prioritasnya ada di lini depan, tapi mungkin musim panas tahun depan menurut gue itu sangat mungkin terjadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa pemain tengah yang menurut Sobat Football United bisa didatangkan ya di posisi yang menghubungkan antara lini belakang dan juga lini tengah dan juga lini depan? Drop di kolom komen. Gua tahu sekali lagi faktor utamanya ada di Erik ten Hag, tapi gua ingin tahu bagaimana pendapat Football United, Sobat Football United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.